Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian dengan NIM E281221314. Baik, kali ini saya akan membahas tentang perbandingan biaya panen dan analisis kebocoran hidrolik pada kelapa sawit. Makalah ini membahas perbandingan biaya panen kelapa sawit antara metode manual dan mekanisasi di PT Gawi Bahadep Sawit Mekar. Selain itu, makalah ini juga menganalisis penyebab kebocoran silinder hidrolik teleskopik pada alat angkut kelapa sawit. Penelitian ini disusun untuk memenuhi mata kuliah mekanisasi pertanian. Efisiensi mekanisasi dan masalah kebocoran hidrolik. Mekanisasi perkebunan bertujuan mengefisienkan pekerjaan dengan bantuan alat. Salah satunya adalah alat pengangkut mini kelapa sawit yang menggunakan silinder hidrolik. Namun, pada alat tipe high beam ditemukan kebocoran oli dini setelah 640 siklus atau 16 hari kerja, menyebabkan downtime panen. Tujuan penelitian untuk menganalisis akar penyebab kebocoran silinder hidrolik teleskopik. Metode analisis melalui analisis data lapangan, pengamatan visual, pengujian tekanan, dan pengujian durabilitas penyebab kebocoran. Menggunakan metode Rothschild analisis dengan diagram Paibon ditemukan faktor penyebab dari manusia, metode, material, dan lingkungan. Tentang mekanisasi panen kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman produktif dengan produksi minyak per hektar tertinggi. Pelaksanaan panen sangat mempengaruhi hasil minyak. PT GBSM mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 15.471,62 hektar dengan 15.430,29 hektar merupakan tanaman menghasilkan. Peran mekanisasi. Mekanisasi mengefisienkan pekerjaan, mengurangi tenaga manusia, kerusakan produk, dan ongkos produksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas. Metode analisis. Analisis gaya per silinder, perbandingan signifikasi, dan Rothschild analisis digunakan untuk mengatasi masalah ini. Masalah kebocoran. Alat angkut mini TP high beam mengalami kebocoran oli pada silinder hidrolik setelah 640 siklus, menyebabkan downtime dan biaya perawatan tinggi. Selanjutnya ada bahan dan metode. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan data hasil produksi tandan buah segar periode April 2019 dari ST1, data harga peralatan panen, dan hasil wawancara mengenai biaya pengangkutan. Metode analisis meliputi analisis gaya silinder, perbandingan spesifikasi silinder, dan Rothschild analisis. Tujuan utama mencari akar penyebab kebocoran dini pada silinder hidrolik agar tidak terulang di masa mendatang. Pelaksanaan panen. PT GBSM menerapkan dua metode panen, manual dan mekanisasi. Metode mekanisasi digunakan di sebagian kecil area, namun berpotensi mengatasi kekurangan ketenagakerjaan. Fokus penelitian. Penulis bertujuan membantu manajemen pertimbangan penggunaan metode panen mekanisasi lebih lanjut dengan menghitung dan membandingkan biayanya. Biaya pengangkutan mekanisasi. Kegiatan pengangkutan dalam panen mekanisasi menggunakan sarana arm roll. Biaya yang ditetapkan adalah 44,13 per kilogram dengan hasil produksi pada periode April 2019 sebesar 266,244 kg. Total biaya pengangkutan mencapai 11 juta. Pengumpulan data perusahaan terkait silinder hidrolik sebagai pendukung penelitian. Kesimpulan biaya panen dan akar masalah kebocoran. Berdasarkan hasil penelitian, biaya panen manual per kilogram buah adalah 190,13. Sedangkan biaya panen mekanisasi per kilogram buah adalah 221. Pengukuran tidak sesuai. Salah satu penyebab utama kebocoran silinder hidrolik teleskopik. Yang kedua adalah pengecekan sampling. Pengecekan yang tidak menggunakan zinc
Check-in juga berkontribusi kerusakan sel dan goresan pada komponen. Yang terakhir, kotoran oli hidrolik, panjang asrol silinder yang tidak sesuai dan kotoran pada oli hidrolik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.